Saya tahu kamu itu perempuan licik. Diam, Om! Diam, Om! Devan! Diam, Om! Diam! Saya ingatkan ya, Om. Jangan ngomong sembarangan soal Alia. Orang yang Om selalu sakiti, dia itu adalah... Devan! Si Alia itu udah bohong tentang latar belakang keluarganya. Bohong gimana? Iya, ternyata bapaknya Alia itu bukan pengusaha tekstil di New York. Masa sih? Diam! Sini! Berani jalan sama cewek lo! Lu yang jangan ikut campur urusan gua! Miko! Maafin saya ya, Pak. Gara-gara saya Bapak jadi terluka seperti ini. Maafin saya ya, Pak. Saya mohon maaf ya, Pak. Sebagai bentuk tanggung jawab Miko terhadap perbuatannya, Papa sudah buat keputusan. Papa akan mengurangi saham Miko 5% di perusahaan dan akan Papa serahkan saham itu kepada Alia. Dan bukan cuma itu, semua proyek besar yang sedang dikerjakan Miko akan Papa serahkan kepada kamu sepenuhnya, Devan. Gak bisa, Pak. Mama gak terima keputusan Papa. Miko itu udah jelasin semuanya, Pak. Dia itu cuma dimanfaatin sama Jenny. Jadi gak seharusnya Papa mengambil keputusan secara sepihak seperti ini. Miko itu korban, Pak. Dia juga sudah cukup malu karena harus ditahan di kantor polisi. Mama, dengar. Meskipun Devan dan Alia sudah memaafkan dan mencabut laporan polisi terhadap Miko, Miko harus tetap menerima konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Sebagai kepala keluarga dan pengendali di perusahaan, Papa harus menyampaikan ini, Ma. Biar Miko tahu dan dia bertanggung jawab. Pak, terima kasih ya, Pak. Tapi Papa nggak perlu bersikap seperti itu, Pak. Apalagi kan ini sebuah keputusan besar. Apakah nggak lebih baik kita tunggu sampai Miko pulang, Pak? Dan lagi pula, Alia sudah betul-betul memaafkan kami kok, Pak. Alia sama sekali nggak berharap mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun. Devan, Alia, keputusan Papa sudah bulat dan kalian harus menerima ini. Akhirnya, aku berhasil juga bikin kacau hubungan Tania dan Miko
di hotel semalam. Lihat aja, aku akan terus berusaha merusak hubungan mereka sampai akhirnya mereka berpisah. Harusnya tadi aku nggak perlu sampai ngomong kayak gitu di depan Dara. Apalagi kan Miko juga udah mulai ngelunak sikapnya ke aku. Sayang, aku mau minta maaf ya. Aku janji lain kali aku lebih hati-hati lagi kalau mau bicara depan orang lain. Yaudah, kamu mau makan di restoran atau aku pesen aja minta anterin di kamar? Pesen aja, bawa ke kamar ya. Oke. Nih, kamu mau apa? Papa jangan terlalu keras dong ke Miko. Papa tuh nggak adil. Mah, keputusan Papa sudah final. Gak boleh didebat lagi. Aduh gimana nih, kalau aku terus desak Papa, nanti Papa bisa unfollow lagi. Tapi aku juga nggak rela kalau Miko terus-terusan dikalahin Devan. Aku harus bela Miko, ini nggak adil. Biar aku aja yang buka pintunya. Halo? Tolong kamu suruh sekretarisnya Miko untuk menyiapkan semua dokumen proyek yang sedang dipegang Miko. Suruh dia melengkapi. Dan kalau sudah lengkap, tolong diserahkan kepada sekretarisnya Devan. Segera ya. Makasih. Kamu itu aja? Ya itu aja. Oke, itu aja Mbak. Ya udah, kalau gitu saya tunggu ya di kamar 706. Oke, baik. Baru aja tenang. Bisa kerjaan lagi aja. Ada apa? Maaf Pak, saya mau menyampaikan sesuatu sesuai instruksi dari Pak Baldi. Semua proyek yang sebelumnya dipegang sama Bapak sekarang resmi dipindahkan ke Pak Devan. Kamu ngomong apa ya? Jangan bercanda kamu. Enggak. Saya udah menangin tendernya. Dan itu proyek saya. Jadi nggak mungkin Papa tuh ngebatalin gitu aja proyeknya. Saya juga baru diberitahu oleh sekretarisnya Pak Baldi, Pak. Dan keputusan ini sudah bersifat final. Dan seluruh akses serta otoritas terkait proyek yang saya pegang, berkasnya sudah dipindahkan ke sekretarisnya Pak Devan, Pak. Yang gue takutin bener-bener kejadian. Miko, cepet kamu pulang sekarang. Papa ngalihin 5% saham kamu jadi atas nama Alia.
Dan semua proyek yang kamu pegang juga sekarang dialihin ke Devan. Ah iya, Mas. Ada kiriman, Mbak. Oh, dari siapa ya? Ini nggak ada nama pengirimnya. Buat siapa? Saya kurang tahu, Mbak. Saya cuma diminta tolong buat ngantarin amplop ini ke alamat yang sudah tertera di situ. Alamatnya benar kan, Mbak? Iya, alamatnya benar, tapi ini yang ngirim siapa? Aduh, saya juga kurang tahu, Mbak. Karena paket ini dikirim dari agen via Droppoint dengan layanan instan, Mbak. Jadi saya nggak tahu informasi apa-apa lagi, Mbak. Ya udah, makasih ya, Mas. Oh ya, Mbak. Sebentar. Tanda tangan dulu, Mbak, di surat tanda terimanya. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Permisi. Dari siapa ya ini? Tapi jangan aku buka. Karena nggak tahu dari siapa. Sayang. Hey. Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa tiba-tiba marah kayak gini? Gimana aku nggak marah coba? Tiba-tiba, Papa mutusin segala proyek yang aku tangani, Tania. Semua diserahkan kepada Devan. Bahkan, Alia dapat 5% saham yang aku pegang. Ternyata yang Miko takutin jadi kenyataan juga. Papa tetap ngasih Miko hukuman. Papa Baldi emang gak akan diam begitu aja atas masalah yang udah terjadi pada Alia. Sayang, udah mending kamu sekarang jangan berpikir terlalu jauh ya. Mungkin keputusan Papa itu juga cuma untuk sementara doang. Jadi sekarang kamu tenang dulu sahabat. Gak mungkin, Tania, sementara. Kalau Papa sudah mengambil keputusan, itu sudah mutlak. Dan sekarang Devan pasti akan berusaha menyingkirkan aku dari perusahaan. Gak mungkin sayang, tapi kan Devan... Apa lagi? Udah, sekarang kita pulang ya. Aku harus melakukan sesuatu. Kita pulang, Tania. Sayang, tunggu dulu. Itu lebam kamu masih kelihatan banget. Udah, mending sekarang kita kompres dulu ya, biar gak terlalu ketara. Kalau kita pulang kayak gini, yang ada ngundang pertanyaan buat mama sama papa. Udah, aku juga udah gak peduli soal ini. Toh aku juga sudah kehilangan kepercayaan Papa. Kita pulang. Sayang. Ya udah, oke. Kalau gitu aku telepon dulu, aku mau cancel makanan yang udah aku pesen ya. Halo Mbak, iya saya pesan makanan yang saya udah pesan tadi, saya mau cancel semuanya. Oke. Kita pulang sekarang. Cepet, Tania. Yes. Itu dapat apa kita? Itu dari siapa? Gak tahu Devan, cuma ada alamat sini doang. Nama pengirimnya juga nggak ada. Tadi aku tanya kurirnya juga nggak tahu yang ngirim siapa. Coba aku buka ya. Devan, surat dari siapa? Bukan dari siapa-siapa, Pak. Coba, Papa lihat. Ini pasti orang iseng aja sih, Pak. Sini, Mama lihat. Nggak usah dipedulin.
Ayah Alia bukan pengusaha tekstil di New York. Dia bohong. Ini hanya salah satu dari banyak kebohongan Alia. Pasti keluarga si Baldi itu udah heboh. Terus si Alia nggak akan tenang di sana. Karena namanya udah diragukan semua orang. Syukurin kamu, Alia. Devan, Alia, apa isi surat ini benar? Enggak, Pak. Enggak benar. Sama sekali nggak benar. Itu jelas cuma surat kaleng yang isinya mengada-ngada. Kalau ini mengada-ngada, kenapa kamu dan Alia terlihat panik? Kan kondisi kesehatan Papa lagi nggak stabil. Jadi aku khawatir kalau Papa baca isi surat yang nggak jelas seperti ini, nanti kondisi kesehatan Papa drop lagi. Alasan kamu ya? Dari awal Mama udah curiga ada yang kalian berdua sembunyikan. Itu cuma perasaan Mama aja. Apa yang mau disembunyiin? Perasaan? Enggak kok. Mama dengar sendiri dengan jelas tadi kalian berdua bicara aneh. Mana ada anak yang gak senang bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Kayaknya pernikahan kontrak ini teh gak bisa ditutupin lagi. Ma, maksud Mama apa? Ayah kandung siapa? Alia. Iya, tadi dia ngomong begitu ke Devan, Pak. Mama dengar sendiri kok. Ya kan, Alia? Ayo jawab. Siapa ayah kandung kamu? Hah, bener kan, Pak? Kecurigaan Mama dari awal selama ini sekarang itu mulai terbuka secara perlahan. Kalian berdua memang sengaja kan menutupi sesuatu tentang pernikahan kalian, iya kan? Ma? Denny? Aduh, Mama kaget tau gak sih kamu tiba-tiba muncul? Lagian kenapa sih, Mak? Kayak orang gelisah banget. Mondar-mandir, mondar-mandir. Ada apa? Kamu tahu nggak? Mama lagi bikin gebrakan besar. Gebrakan? Gebrakan apa? Maksud Mama aku nggak ngerti. Mama udah suruh kurir kirim surat kaleng ke keluarga si Baldi. Kamu tahu nggak isinya apa? Mama bilang aja, ayahnya Alia itu bukan pengusaha tekstil di New York. Alia pembohong, dan ini salah satu dari kebohongan dia yang dia buat. Ya Mama tambahin aja biar panas-panasin. Apa, Ma? Pak, Ma, ini surat kaleng.
Nggak jelas isinya apa, nggak jelas yang ngirim siapa. Ya, kita nggak bisa percaya begitu aja dong. Gak mungkin tiba-tiba ada surat kaleng kalau nggak ada apa-apa. Udah deh Devan, mendingan kamu terus terang aja. Kamu gak usah nutupin apa-apa lagi. Nggak ada yang ditutupin, Ma. Bohong kamu. Ma, tolong, Ma. Jangan nuduh aku sama Alia tanpa bukti. Apalagi kalau buktinya cuma surat kaleng yang nggak jelas pengirimnya siapa. Mama nggak ngomong sama kamu ya. Mama ngomong sama Alia. Jadi kamu diam. Alia, kamu sekarang jawab ya. Apa penjelasan kamu? Apa kamu menutup-nutupi sesuatu? Ini semua cuma pura-pura doang kan? Ma, aku suaminya Alia. Dan aku bisa mewakili Alia untuk menjawab semua pertanyaan Mama. Aku sama Alia, kita saling cinta. Dan nggak ada yang perlu ditutupin dalam pernikahan kita. Mama nggak mau tahu. Mama mau dengar penjelasan langsung dari Alia. Iya kan Alia? Apa yang kamu tutup-tutupin? Hah? Semuanya cuma pura-pura aja kan? Ma, tolong dong, jangan tekan Alia terus. Mama mau dengar dari mulut dia langsung. Tapi Mama jangan tekan Alia. Cukup, Mama. Devan. Cukup. Kalau memang pernikahan kalian benar, kalian tinggal buktikan aja. Ya, gampang kok. Berikan Papa cucu. Dalam 2 bulan ke depan, Alia harus hamil. Karena itu satu-satunya cara yang bisa membuktikan kalau kalian itu benar. Loh, kok malah disuruh kasih cucu sih? Bukannya misahin Alia sama Devan? Papa gimana sih? Kok malah minta cucu? Fokus kita seharusnya mengungkap latar belakang Alia, tapi Papa malah ngelantur kemana-mana. Karena Mama yakin, Pak, surat kaleng itu bukan perbuatan orang iseng. Gimana pun, nggak mungkin kalau ada asap nggak ada api. Ma, surat itu salah, Ma. Itu fitnah. Makanya aku yakin, Ma. Surat itu ulah orang gak bertanggung jawab yang mau mengadu domba keluarga kita. Orang yang gak seneng ngeliat aku sama Alia bahagia. Yang gak bisa ngeliat Alia diterima di keluarga ini. Ayah, Ma, Pa, tolong. Jangan percaya begitu aja sama isi surat itu. Fitnah? Gak usah langsung percaya. Oke. Tapi kalian berdua harus bisa membuktikan kalau semua itu fitnah. Tapi selama kalian berdua belum bisa menunjukkan bukti yang jelas, sorry, Mama masih percaya surat kaleng itu. Mama Elsie memang sejak awal nggak percaya. Jadi surat itu dia jadiin senjata. Dengar ya Devan, kalau sampai terbukti ternyata Alia bukan anak pengusaha tekstil di New York, kalian berdua
harus segera cerai. Mama nggak salah kirim surat kaleng ke mereka. Mah, kita tuh harus cari bukti dulu, Mah. Jangan main asal gebrakan kayak gini. Aduh Jen, kita itu harus gerak cepat. Mah, Mama pernah mikir nggak? Kalau ternyata surat kaleng itu jatuh ke tangan Alia sama Devine, bukan Tante Helsi. Sia-sia semuanya, Mah, yang ada. Iya ya Jen, Mama nggak kepikiran itu. Ya udah, Mama telepon Tante Helsi buat mastiin. Duh, Mah, jangan dong, Mah. Mama ini gimana sih? Tante Elsie bakalan tahu dong kalau ternyata Mama yang kirim surat kaleng ke mereka. Lagian kan hubungan kita sama Tante Elsie tuh lagi nggak baik-baik aja, Mah. Mama cari cara lain deh. Jen, Mama ada ide. Kita harus berbaikan dengan keluarga Baldi. Kita tunjukin itikat baik kita. Baikan? Enggak, Mah. Aku nggak mau baikan sama mereka, Mah. Mama lupa. Aku pernah dikambing hitamin, Mas, sama Miko. Sampai Tante Elsie juga maki-maki aku depan orang sampai aku masuk kantor polisi. Mama lupa. Padahal ini semua kan salah Miko, Mah. Bukan salah aku. Jen, please dong, untuk kali ini aja. Lupain dulu aja itu masalahnya. Karena yang akan kita lakukan adalah berbaikan dengan keluarga Baldi. Supaya Helsi lulus sama kita. Ingat saya, tujuan utama kita menghancurkan si Alia. Kan kita mau pastiin kalau surat itu beneran kekirim ke Helsi, bukan? Iya kan? Ya, Mama ada benernya juga sih. Ya udah, oke. Kita jenguk Om Baldi. Ma, aku sama Alia kan belum lama menikah. Mamaku kayaknya berharap banget aku sama Alia pisah. Mama seneng ya ngelihat rumah tangga aku hancur. Makanya Mama mau mencari cara untuk misahin aku sama Alia. Gak usah lebay kamu, Devan. Mama tahu kok kalau pernikahan kalian itu palsu. Makanya Mama berani ngomong kayak gitu. Buat apa sih kalian mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kebohongan? Hah? Buat apa? Pak, kalau sampai Alia terbukti bohong soal latar belakangnya, Mama mau Papa mencabut pemberian 5% saham Miko ke Alia dan kembalikan semua haknya Miko yang udah Papa kasih ke Devan. Ma, pernikahan aku sama Alia itu nggak palsu. Nggak ada kebohongan. Dan bukannya Mama bilang sebelum Papa pulang bahwa aku nggak boleh bikin keributan. Sekarang malah Mama yang bikin keributan di depan Papa. Mama nggak takut dengan kondisi Papa? Diam ya kamu ya. Nanti sekarang kondisi Papa lagi begini, Ma. Cukup. Mama, Devan. Cukup. Tenang dulu. Jangan sama-sama panas seperti ini. Buat Papa, kebenaran memang harus diungkapkan. Itu yang Papa inginkan. Dan Devan, kali ini Papa percaya sama Mama. Kalau suatu saat nanti terbukti pernikahan kalian dilandaskan kebohongan,
Papa akan mengambil kembali semua yang Papa berikan sama kamu dan juga Alia. Pak, aku sama Alia sungguh-sungguh saling mencintai. Oleh karena itu kita menikah. Oke, Papa pegang kata-kata kamu. Tapi untuk saat ini, Papa butuh bukti. Kalau kalian menikah atas dasar cinta, kalian harus segera punya anak. Jelas ya semuanya? Papa mau istirahat dulu. Saya akan buktikan kalau semua ucapan kalian berdua itu adalah bohong. Dan saya gak akan segan-segan untuk melaporkan Alia ke kantor polisi karena sudah menipu keluarga kita. Dan kamu Alia, kamu jangan merasa di atas angin ya, karena kamu sudah mendapatkan sebagian saham dari Miko. Karena sampai kapanpun saya nggak akan pernah rela dan saya akan memperjuangkan kembali hak Miko. Dan kamu Devan, kamu sama ibu kandung kamu sama aja. Sukanya merebut milik orang lain. Bang! Bang, mobil bang! Bang! Woi! Kurang ajar si Asep. Mau diajak ngomong baik-baik, malah mau bunuh saya. Oke, Sep. Kalau kamu teh nggak mau diajak ngomong baik-baik, saya teh yakin pisan sama keluarga si Asep, terutama sama anaknya yang songong itu, kalau dia tahu si Asep itu cuma pria kampung, miskin, dan tega ninggalin anak sama istrinya di kampung demi mengejar ambisinya untuk menjadi orang kaya, pasti mereka teh malu. Tapi kumaha caranya supaya saya teh bisa bongkar rahasia si Asep? Saya teh nggak tahu alamat si Asep. Pak, sebenarnya Alia teh udah tahu siapa ayah kandung Alia. Jangan bohong kamu. Kamu tahu dia siapa? Siapa yang kasih tahu kamu? Eta mah bukan urusan Bapak. Gak penting Alia tahu dari mana. Yang jelas Alia udah tahu siapa ayah kandung Alia. Oh iya, si Alia teh tahu soal si Asep. Berarti Alia tahu alamat Asep. Telepon atuh. Kumaha? Giliran pengen telepon, handphonenya hilang. Kumaha? Devan, terus sekarang gimana? Gimana caranya ngebuktiin ke papa mama kamu kalau surat kaleng itu nggak bener? Aku takut. Pertama, papa kamu minta hal-hal yang nggak mungkin kita lakuin. Dia minta kita kasih cucu buat dia. Gimana caranya? Kita aja cuma nikah kontrak, Devan. Terus kedua,
Mama kamu itu ngancem aku takut. Alia, kamu nyerocos terus. Aku jadi makin stres. Aku gak bisa mikir. Kamu tolong dong kasih aku waktu untuk mikir. Tapi kasih tahu aku juga gimana caranya aku nggak panik. Aku panik banget, Devan. Papa kamu minta cucu, mama kamu ngancem aku. Terus gimana juga sama permintaan papa kamu? Alia, lihat aku. Aku juga panik. Aku juga takut. Kalau rahasia kita kebongkar, aku bisa kehilangan segala-galanya. Dan aku nggak mau itu terjadi. Maaf, Devan. Tapi aku takut, Devan. Mama kamu bilang mau penjarain aku. Karena mama kamu bilang aku udah nipu keluarga kamu, sedangkan semua... Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Gimana caranya? Pertama, kita harus cari tahu dulu siapa yang ngirim surat kaleng itu. Cuma ada satu orang yang tahu latar belakang kamu. Cakra. Tapi Bapak juga tahu. Iya. Pak Fuad tahu. Tapi nggak mungkin Pak Fuad pelakunya. Selama ini dia tahu semua rahasia kita, termasuk soal pernikahan kontrak. Kalau memang dia mau bongkar rahasia kita, dia pasti akan langsung bongkar semuanya. Nggak mungkin setengah-setengah. Bener juga. Lagian, Bapak pasti masih pengen tinggal di rumah Devan dan dapat uang. Jadi, gak mungkin Bapak teh bongkar gitu aja. Dia sendiri yang rugi. Mbak, saya mau nanya kamarnya Pak Baldi Hadiputra. Nomor berapa ya? Bentar ya Bu, saya cek dulu. Kalau dari hasil laporan data di sini, Pak Baldi Hadiputranya sudah tidak dirawat di sini, Bu, sejak dari tadi pagi. Udah pulang, Mbak? Iya, betul, Ibu. Ya udah, terima kasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Tuh kan, Mah. Om Baldinya udah pulang. Udah jauh-jauh kita kesini jadi sia-sia. Ya nggak ada yang sia-sia dong. Jadi malahan kita tahu kalau Baldi itu udah pulang. Udah deh, gampangnya aja kita ke rumahnya aja yuk. Ke rumahnya? Aduh, Mah, ngapain sih, Mah? Kita tuh kelihatan banget ngemisnya mau baikan sama mereka loh. Nggak, aku nggak mau. Jen, dengerin Mama dulu. Kamu sedikit aja berkorban demi mendapatkan sesuatu yang besar. Kamu mau kan ngelihat si Alia itu hancur? Ya udah, sabar. Kita harus main cantik. Nanti kamu akan puas juga kok ngelihat si Alia tuh hancur berantakan di depan mata kamu sendiri. Ya, Mama benar juga sih. Oke. Nah gitu dong, ini baru anak Mama. Yuk. Suka lupa kalau HP-nya dicas. Hah, sudah penuh. Saatnya telepon Alia. Ngapain Bapak telepon? Palingan Bapak lagi kehabisan uang dan dia pasti mau nagih sisa uang yang sampai sekarang masih belum aku kasih. Emang sih aku udah janji, tapi uang dari mana aku mau ngasih Bapak 90 juta lagi? Aku bingung harus jawab apa. Kalau Bapak minta uang itu, mending aku nggak usah angkat. Mahal sih Alia. Handphone yang nggak diangkat-angkat. Apa sengaja nggak mau angkat telepon saya? Coba telepon lagi. Halo.
Alia, kumaha? Orang ada yang penting yang mau diomongin, malah nggak diangkat-angkat. Apa kirim pesan aja? Ya. Bapak mau bicara sama kamu, Alia. Bapak tunggu di Taman Rinjani. Ada hal penting yang Bapak mau bicarakan. Kirim. Bapak mau ketemu aku. Tapi maaf, Pak. Aku teh nggak bisa karena aku nggak punya uangnya. Aku juga nggak mungkin pakai uang bulanan dari Devan terus. Lama-lama Devan bisa curiga. Susah ya? Sini deh biar aku bantuin. Maaf ya. Iya. Kasih ya. Ini ngomong-ngomong, lukanya udah kering kali ya. Kita mungkin nggak bisa lepas perbannya kali ya. Ntar dulu, jangan main buka-buka aja. Harus dilihat. Sini. Pelan-pelan. Nih. Kamu diam, jangan banyak ngomong. Gak ngomong apa-apa. Tuh. Udah kering lukanya. Jangan dipegang, nanti pakai plester. Iya, ini udah kering. Jadi udah nggak usah pakai perban lagi ya. Udah nggak ribet nih. Ya udah nggak usah diperban, tapi nanti harus di plester itu. Iya, tetap di plester. Kasih ya. Kita kayaknya harus ketemu sama Cakra ya. Untuk mastiin soal surat kaleng itu. Ketemu sama Cakra. Iya. Devan, kamu tuh jangan nuduh dulu sembarangan, bisa nggak? Aku tahu Cakra itu kayak gimana. Harus berapa kali aku bilang sama kamu, aku udah lama sahabat sama Cakra. Cakra tuh emang orangnya teh kadang suka nekat. Cuman masalahnya aku yakin Cakra nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang bener-bener cuman buat urusan pribadinya dia. Aku nggak mau salah paham lagi sama Cakra. Nuduh-nuduh sembarangan, gak ada bukti. Kayak kemarin aku nuduh dia nyekap aku di gubuk, ternyata bukan dia. Iya, ya aku ngerti. Kamu gak enak sama Cakra. Dan maksud aku ketemu sama dia bukan untuk nuduh dia. Sama sekali nggak. Cuma untuk mastiin. Begitu kita ketemu dia dan ternyata bukan dia, ya udah. Kita cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Jadi, tolong ya, kamu atur pertemuan sama Cakra. Gak mau, aku tetap gak mau. Pokoknya aku gak mau kita ketemuan sama Cakra. Yang ada nanti kamu malah berantem sama dia, ribut kayak yang udah-udah, aku gak mau. Enggak, aku janji sama kamu, aku bener-bener cuma mau ngomong baik-baik sama dia. Gak mau berantem sama sekali, beneran. Beneran? Beneran gak bakalan emosi? Janji. Beneran janji gak? Nih, gimana sih? Ini ya? Nah. Janji ya? Janji. Gak ribut? Gak ribut. Gak emosi? Gak emosi. Oke, aku pegang janji kamu. Ayo. Tuh. Ya udah lepas. Oh, udah. Ya udah kalau emang kamu teh janji gak bakalan berantem, gak bakalan emosi kalau ketemu sama Cakra. Aku telepon Cakranya sekarang. Makasih.
Alia, tumben banget nelfon. Halo Al. Halo. Cakra, Sorry Al, aku sekarang lagi di pinggir jalan. Maaf ya kalau berisik. Gimana Al? Cakra maaf ganggu ya. Kira-kira kamu bisa nggak ketemu sama aku hari ini? Kamu mau ketemuan? Ya boleh dong Al. Terserah mau ketemuan kapan. Apa mau ketemu sekarang aja? Iya sih, cuman ketemunya bukan cuman sama aku. Devan juga ikut. Devan? Mau ngapain dia? Ada hal penting yang harus dibicarain, Cak. Dan semuanya bakalan bisa clear kalau kita ngomongnya bertiga. Gak apa-apa kan ya? Halo? Jadi gimana Cakra? Bisa nggak? Kalau misalnya bisa, kita ketemu 1 jam lagi di Taman Yasmin ya. Ya udah terserah Al. Kamu atur aja. Makasih ya, Cak. Oke. Dia mau. Dia mau. Ingat ya, gak boleh berantem. Ya. Jadi pakai plaster atau enggak? Jadilah. Jadi bentar, mau cariin dulu. Ada nggak plasternya? Ada. Miko bawa mobilnya pelan-pelan, Miko. Ini kita bisa bahaya kayak gini terus. Miko pelan-pelan bawa mobilnya, nanti kamu bisa nabrak orang. Tadi aku bisa diem nggak? Diem kamu! Miko, awas kamu dulu! Berisik banget sih kamu! Kamu ngapain sih? Udah jangan klakson, nanti orang depan ngira kamu ngapa-ngapain. Diam kamu Tania! Aku nih lagi kesel tau nggak? Aku tahu kamu lagi kesel, tapi nggak kayak gini caranya. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Kata siapa? Justru karena aku lagi ngertiin kamu, aku lagi coba bikin kamu tenang. Mana mungkin aku bisa tenang Tania? Aku udah kehilangan semuanya. Proyek aku udah diambil Devan semua. Bahkan Alia dikasih saham aku 5% sama papa. Proyek tender aku juga diambil sama Devan. Aku udah gak punya apa-apa sekarang. Ya aku tahu, tapi dengan kamu marah-marah nggak akan ngebalikin semuanya, Miko. Ya aku mau semuanya kembali ke aku. Itu hak aku Tania. Kau mau kita kehilangan semuanya dan berpengaruh sama keuangan kita berdua? Aku ngerti. Tapi nggak kayak gini caranya sekarang. Gimana caranya kamu harus tenangin pikiran kamu supaya kamu nyari solusinya, Miko. Aku gak bisa menang, Man ya. Miko pelan-pelan, Miko kita bisa celaka kayak gini, Miko stop! Miko! Ya, berhenti Kak. Oke. Ya. Nuhun ya. Iya, sama-sama.
Alia teh pasti belum datang. Nunggu di mananya? Daripada nunggu di taman teh masih sepi, Alia belum datang. Mendingan nunggu di kafe seberang, siapa tahu ditraktir sama si Alia makan di kafe. Daripada makan di warteg terus, lumayan atuh makan di kafe. Miko stop Miko! Miko pelan-pelan dikit Miko stop, dengerin aku please Miko, dengerin! Miko tolong dengerin aku Miko stop dikit. Miko berani dikit mobilnya jangan kayak gini.